Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja pada saat ini. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat datang kembali bersama-sama untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Terlebih lagi adik-adik untuk kita bersama-sama dapat mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak bersama Kak siapa ya? Kak Lili dan Kak Esa. Tidak lupa juga pemain musik kita bersama Kak Jo. Ya adik-adik, hari ini sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan, kakak mengajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau dan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dan berkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik yang ada di rumah, di hari ini kakak mengajak adik-adik semua memuji Tuhan dengan pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dia hanya nama kakak yang dipanggil, tapi nama kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh namamu, oke. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil siapa? Dia panggil namamu. Katakan, dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik sekali lagi kita mau nyanyi. Dengar Tuhan Yesus memanggil nama kakak dan nama kita semua. Dengar dia panggil nama saya. Oke. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan dan bernyanyi buat Tuhan. Kakak persilakan adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Sekolah minggu adik-adik memang paling Yahud. Bukan karena anaknya yang imut-imut saja, tapi karena pujiannya yang girang-girangkan, firman Tuhan yang oke punya. Jadi sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud. Yes, yes, anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Yes, yes. Sekolah minggu
firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Yes, yes. Adik-adik, sekolah minggu memang paling Yahud. Karena kita semua bisa memuji, menyembah Tuhan penuh dengan sukacita. Sekolah minggu paling Yahud. Yes, yes. Anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Yes, yes. Ya, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, pada saat ini kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Leroy ataupun Pendeta Leroy Ubik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Dan kakak percaya adik-adik di rumah pastinya semangat untuk memuji Tuhan, seperti Kak Lili, seperti Kak Esa yang selalu semangat memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan cinta semua anak yang ada di dunia. Tuhan cinta semua anak-anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi adik-adik, bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Apapun suku kita, bahasa kita, Tuhan selalu mencintai kita semua. Ya adik-adik, sekali lagi kita memuji Tuhan ya. Tuhan cinta semua anak-anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Selamat pagi adik-adik sekalian. Tentu adik-adik di rumah semuanya senang ya. Sudah naik kelas, tidak lama lagi akan duduk di kelas yang baru ya. Selamat naik kelas buat anak-anak sekalian. Namun sebelumnya anak-anak sekalian, kita berdoa dulu ya. Semua duduknya dengan tenang, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini. Hari yang kami nanti-nantikan untuk menyembah Tuhan, untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun hanya beribadah di rumah saja. Tuhan berkati kami semua, berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, anak-anak sekalian, tentu anak-anak senang dikasihi. Anak-anak senang dikasihi Tuhan Yesus. Anak-anak senang dikasihi kakak-kakak guru sekolah minggu. Anak-anak juga pasti senang dikasihi orang tua, bapak, ibu, kakak, adik, dan teman-teman. Nah, hari ini kita belajar yaitu Tuhan Yesus mengasihi anak-anak sekalian. Ya, kita mau mendengarkan cerita pagi hari ini anak-anak sekalian. Teman kita bernama Pania. Pania ini senang melukis. Tentu anak-anak
banyak yang senang melukis. Banyak anak-anak juga senang menggambar. Ya. Demikian juga dengan teman kita Pania. Ya. Anak-anak sekalian, Pania senang melukis, tetapi tidak terlalu pandai melukis. Ya. Apa yang terjadi? Teman-teman Pania mengejek lukisannya. Teman-teman Pania mengejek, mengolok. Wah, lukisannya kok jelek sekali ya. Saya lebih pandai dari Pania. Kok dia pede benar ya mau ikut lomba melukis. Bagaimana dengan Pania? Diejek oleh temannya. Tentu dia sedih. Walaupun teman-temannya mengejek dia, walaupun dia sedih, dia tidak putus asa. Yang penting dia sudah mencoba, sudah berusaha. Bagus kan? Punya mental seperti teman kita Pania, walaupun diejek oleh temannya. Selesai dia melukis, Pania pun pulang. Pania pulang, dia melewati sebuah toko. Dan dia masuk ke dalam toko tersebut. Apa yang Pania lihat? Dia melihat begitu banyak kado-kado, begitu banyak hadiah. Anak-anak senang kan kalau lihat kado-kado, lihat hadiah, baik di toko-toko atau ketika menghadiri ulang tahun teman. Nah, demikian juga dengan teman kita Pania. Dia menghampiri sebuah hadiah yang cantik. Ya, apakah dia hanya mau melihatnya saja, mau memegangnya saja, atau dia punya niat untuk membelinya? Lalu adik-adik sekalian, yang jelas Pania sangat tertarik dengan hadiah tersebut. Ketika dia sudah mendekati untuk memegang hadiah atau kado tersebut, apa yang terjadi? Pania diusir oleh penjaga toko. Kembali Pania menjadi sedih. Tadinya dia diejek oleh teman-temannya karena lukisannya jelek. Sekarang dia diejek lagi, diusir. Mungkin penjaga toko berkata menghina dia. Anak kecil tidak boleh pegang-pegang barang di toko ini. Anak kecil tidak boleh mainkan barang-barang di toko ini. Memangnya kamu punya duit? Nah, adik-adik sekalian, pasti Pania sedih. Yang tadinya dia senang melihat kado yang begitu cantik, setelah itu dia mendapatkan hinaan, bahkan diusir oleh penjaga toko. Sehingga kembali lagi dia sedih. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Yesus mengasihi anak-anak. Murid-murid Yesus juga pernah tidak senang dengan anak-anak. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka. Anak-anak di rumah, kita melihat bahwa bukan hanya teman Pania yang menolak, menghina, mengejek Pania. Bukan hanya penjaga toko yang mengusir Pania. Namun dalam Alkitab juga murid-murid Yesus pernah juga menyuruh Yesus mengusir anak-anak. Wah, susah benar ya jadi anak-anak. Sana sini diusir. Nah, adik-adik sekalian, berbeda dengan Yesus. Apakah Yesus juga jahat seperti itu? Apakah Yesus juga tidak senang dengan anak-anak? Kita melihat Tuhan Yesus tidak mengusir anak-anak, melainkan ia memeluk, merangkul, memberkati anak-anak. Anak-anak sekalian, kita semua mau disayang oleh Tuhan Yesus. Kita semua mau dikasihi Tuhan Yesus. Saya yakin kita semua mau.
Tentu kita semua senang disayang oleh Tuhan Yesus. Senang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah tetap mau datang kepada Tuhan Yesus? Walaupun pengalaman kita seperti pengalaman teman kita tadi, Pania. Sering dijauhi oleh teman-teman, diejek oleh teman-teman, dihina oleh teman-teman, tidak diajak bermain oleh teman-teman. Mungkin kita juga sering ditegur oleh orang tua, orang dewasa. Anak-anak, jangan campur urusan orang tua. Anak-anak, jangan ribut. Anak-anak, jangan main ini dan main itu. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan anak-anak? Apakah tetap mau datang kepada Tuhan Yesus? Walaupun hanya bisa beribadah sekolah minggu di rumah. Walaupun tantangan kita banyak, kesulitan kita banyak, kesusahan kita banyak. Apakah kita tetap mau datang kepada Tuhan Yesus? Walaupun sudah 1,5 tahun ini kita beribadah di rumah. Apakah selama ini anak-anak rajin setiap hari Minggu beribadah di rumah? Atau jarang? Atau sambil baring-baring ibadah sekolah minggunya? Atau anak-anak sambil makan, sambil minum susu? Anak-anak sekalian, kalau mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah, duduklah dengan rapi. Duduklah dengan rapi. Milikilah sikap yang hormat kepada Tuhan yang kita sembah. Walaupun tidak ada dilihat oleh kakak-kakak sekolah minggunya, tapi Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus melihat kita. Kakak-kakak guru sekolah minggu semua rindu dengan anak-anak di rumah. Mungkin ada sekarang badannya sudah cukup tinggi. Ada juga mungkin badannya sudah cukup besar. Mungkin timbangannya sudah cukup banyak naiknya. Nah, kita doakan ya, supaya corona cepat hilang. Dan kita bisa bertemu lagi anak-anak sekalian dengan kakak-kakak yang cantik-cantik, baik-baik, dengan anak-anak semua ya, kakak-kakak guru sekolah minggunya. Ya. Apakah anak-anak tetap mau datang kepada Tuhan Yesus saat sedang sedih? Sedih karena tidak boleh keluar, sedih karena tidak boleh ketemu dengan teman-teman sekolah dulu, sedih tidak boleh bertemu, sudah lama tidak ketemu dengan guru-guru di sekolah, sedih sudah lama tidak dibawa bapak dan ibunya jalan-jalan. Walaupun kita sedang sedih juga karena sakit, walaupun kita juga sedang sedih karena nilai kita tidak memuaskan, hanya bisa naik kelas saja. Mari anak-anak sekalian, walaupun kita sedih, tetaplah datang menyembah Tuhan kita Yesus. Apakah tetap mau anak-anak datang kepada Tuhan Yesus saat sedang gembira? Wah, ini paling mudah datang kepada Tuhan Yesus ya. Apalagi kalau dapat hadiah. Dapat hadiah mainan, dapat hadiah piano, dapat hadiah mobil-mobilan, wah, dapat hadiah baju. Wah, anak-anak pasti senang datang kepada Tuhan Yesus. Atau sebaliknya lupa pada Tuhan Yesus karena saking senangnya dengan mainannya. Ya. Saking senangnya dengan makanan yang sudah lama ingin makannya, orang tua belikan. Anak-anak sekalian, baik dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, kita harus tetap datang kepada Tuhan Yesus. Lalu apakah anak-anak tetap mau datang kepada Tuhan Yesus saat dalam perjalanan? Nah, anak-anak sekalian, ketika kita sedang jalan-jalan, naik mobil, mungkin naik motor, atau dibawa orang tua jalan-jalan ke tempat yang sepi, wah, lihat pemandangan yang begitu indah. Ya, apakah anak-anak ingat dengan Tuhan? Apakah anak-anak tetap terus
mau datang kepada Tuhan. Ya, mari anak-anak sekalian, kita harus tetap mau datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita harus datang kepada Tuhan Yesus? Karena Dia adalah juru selamat kita. Karena Dia adalah Tuhan sebagai juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Ia begitu mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus begitu cinta kepada anak-anak. Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak semua. Baik anak-anak yang tinggal di kota maupun anak-anak yang tinggal di desa. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak semua. Baik anak-anak yang kaya maupun anak-anak yang miskin. Kasih Tuhan tidak berbeda-beda. Kasih Tuhan sama dengan anak-anak yang kaya maupun yang miskin. Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak. Baik anak-anak yang pintar, pandai maupun anak-anak yang biasa-biasa saja. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Kamu ini kurang pintar. Kamu ini tidak ngerti-ngerti diajar. Tuhan Yesus tidak berkata demikian kepada kita. Dia sayang, Dia mengasihi. Baik anak-anak pintar, anak-anak pandai maupun anak-anak yang biasa-biasa saja. Walaupun mungkin kita di sekolah kadang kita tidak pernah mendapatkan pujian dari guru kita. Karena kita biasa-biasa saja. Atau kita sering dapat pujian karena kita pintar. Tapi Tuhan Yesus, Dia sama dengan kita. Dia tetap memiliki, Dia tetap sayang, mengasihi kita dengan kasih yang sama. Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak semua. Baik anak-anak yang cantik, cakep, ganteng, tampan, maupun anak-anak yang biasa-biasa saja. Ya, adik-adik sekalian tidak perlu minder kalau kita kurang cakep, kurang cantik, kurang tampan. Di mata Tuhan semua kita cantik, cakep, tampan. Baik kita yang hitam maupun kita yang kulitnya putih, baik kita yang badannya pendek maupun kita yang badannya tinggi, semua kita cakep, cantik dan tampan di mata Tuhan Yesus. Ya. Senangkan kita punya Tuhan yang baik kepada kita. Senangkan kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Kasih Tuhan Yesus lebih besar dari kasih orang tua kita. Lebih besar dari kasih kakak adik kita. Lebih besar juga dari kasih kakak-kakak guru sekolah minggu. Lebih besar dari kasih teman-teman kita. Lebih besar dari kasih guru-guru kita. Itulah sebabnya kalau Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, anak-anak juga mari mengasihi Tuhan Yesus sampai kita tua nanti. Mari anak-anak sekalian kita akan melihat, membacakan satu ayat firman Tuhan. Markus pasal 10 ayat 16. Markus pasal 10 ayat 16. Anak-anak sekalian kita akan baca bersama-sama di rumah. 1, 2, 3. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sekali lagi anak-anak kita akan membaca ayat hafalan kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama Markus pasal 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Walaupun kami hanya mengikuti di rumah saja, tapi kami percaya Tuhan melihat kehadiran kami. Tuhan melihat kesungguhan hati kami untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua
berkati anak-anak di rumah, berkati juga orang tua yang saat ini sedang mendampingi anak-anak mereka semua, berkati juga orang tua mereka yang sepanjang pekan, sepanjang minggu juga membimbing anak-anak mereka mengikuti ayat-ayat hafalan. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu semua yang begitu setia mengajar, mendidik anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu kita minggu depan melalui radio sekolah minggu kita. Adik-adik di rumah jangan lupa ya, tetap jaga kesehatannya. Adik-adik jangan lupa untuk selalu rajin membaca Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.